Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita langsung ke tafsirnya. Ada yang mau baca? Mas, itu kosakata hadisi umuri. Yang udah siap aja, Bang. Iya ya. Yang udah siap aja Ustaz. Ada yang lain barangkali? Kita belum siap kemarin. Pak Imron biasanya siap terus. Yang lain lah, siap yang lain. Ya. Ai idza hasalat hadhil umurul haila, yaitu apabila terjadi ya perkara-perkara yang besar ini, tamayazal khalqu, makhluk itu menjadi berbeda ya, berubah, tamayyaza ini berubah ya, karena terjadi perubahan di alam semesta ya. Wa alima kullun, dan setiap orang mengetahui ya ma qaddamahu li akhiratihi, apa yang dia persembahkan, dia lakukan untuk akhiratnya, wa ma ahdarahu, dan apa yang dia hadirkan fiha padanya, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Wa dzalika annahu idza kana yaumul qiyamati, dan hal itu bahwa apabila pada hari kiamat, itu kawwaru syamsu, ya, matahari digulung. Kawwaru aitu juma'u, ya, maknanya adalah tujma'u, dikumpulkan, wa tulafu, dan dilipat. Ya, digulung ya bahasa kita. Wa yukhsaful qamaru, dan bulan dihilangkan. Wa yulqayani finnari, dan keduanya ya, matahari dan bulan itu dilemparkan ke dalam neraka. Disatukan ke dalam neraka ya. Wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ay taghayyarat, berubah, wa tanasarat, dan berjatuhan. Ya, memang ada dua penafsiran, ada taghayyarat, berubah, ya, ada tanasarat, berjatuhan. Tapi di sini dikumpulkan ya, disatukan penafsirannya. Ya, berubah dan berjatuhan. Min aflakiha, dari peredarannya. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan, ay sorot kasibam mahila, yaitu menjadi pasir-pasir yang terbangan. Summa sorot kal ihnil manfush, kemudian menjadi seperti bulu ya, yang berterbangan. Summa taghayyarat, kemudian berubah, wa sorot habaan mansuro, munbasa, dan kemudian berubah dan menjadi debu yang berterbangan. Jadi dari mulai pasir gitu ya, jadi berubah terus sampai habis. Wa uzilat an amakiniha, dan dihilangkan dari tempat-tempatnya. Wa idzal isyaru utilat, ay attalan nasu yauma idzin nafaisa amwalihim. Ya, dan apabila ya isyar itu jamak dari wisyara ya, artinya unta ya, unta yang hamil, yang usia kehamilannya mencapai 10 bulan. Ya, unta yang hamil yang 10 bulan ini adalah harta yang paling berharga di zaman ketika Quran ini turun. Ya, jadi maksudnya sebagai tanbih, sebagai peringatan kepada harta yang paling berharga.
Ya, makanya bisa diambil makna umumnya. Ya, makna keumuman maknanya. Ya, yaitu di sini disebutkan oleh As-Sa'di atalanna yauma idzin nafa isa amwali. Ya, orang-orang menelantarkan pada hari itu nafais jama dari nafisah, sesuatu yang paling berharga ya, amwalihim dari harta-harta mereka, allati kanu yahtamuna laha, yang mereka sebelumnya ya dahulu sangat mementingkannya. Ya, jadi sebelumnya sangat mementingkan karena harta yang paling berharganya. Wa yuraunaha, jadi ro'a yuroi. Ro'a yuroi mura'atan. Yuraunaha. Ya, jadi mereka memelihara, menjaganya fi jami'il awqati, pada seluruh waktu. Ya, faja'ahum ma yudhiluhum, maka datanglah apa yang membuat mereka kaget ya anha darinya. Fanabbaha bil isyar, maka Allah memberi peringatan, memberikan penyebutan secara khusus dengan isyar wahiyan nuk, yaitu adalah unta betina, allati tatba'uha auladuha, yang diikuti oleh anak-anaknya, yang maksudnya di dalam perutnya. Wahia anfasu amwalil arabi, dan dia adalah harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Idzaka indahum, ketika itu ya, pada diri mereka, di sisi mereka. Alama huwa fi ma'naha min kulli nafis, terhadap ala ini muta'aliknya ke nabaha tadi ya, jadi nabaha ala. Jadi memperingatkan dengan menyebutkan isyar yang kaitannya pada zaman itu ya, tetapi bisa bermakna umum, yaitu maknanya adalah dari setiap yang berharga. Ya, kalau di zaman sekarang ya apa, harta yang paling berharga, misalnya mobil yang paling mahal begitu ya harganya. Jadi untuk menunjukkan bahwa harta yang paling mahal, yang paling berharga saja diterlantarkan karena kedahsyatan hari kiamat. Sudah tidak ada berguna lagi ya, untuk apa yang ngurusin harta, mengingat harta. Jangankan harta, kan keluarga saja ya itu tidak peduli lagi. Ya, nanti di surat Abasa gitu ya, yauma yafirul mar'u min akhi ya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, dari mulai saudara, ya kemudian ibu ya, bapak, istri dan anak. Itu paling tinggi kan anak. Ya, kecintaan orang kepada anak itu melebihi daripada yang lain. Nah, yang paling dicintainya saja dibiarkan, ditelantarkan. Ya, yauma idzin sya'nu yugni, ya kullu mri'in yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, apalagi harta. Wa idzal wusuh syirat, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, ay jumi'at liyaumil qiyamati, yaitu dikumpulkan untuk hari kiamat. Liyaqtassa, ya iktassa yaktassu, ini kisos. Ya, liyaqtassallahu, agar Allah mengkisos. Ya, min ba'diha li ba'din, dari sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa yuril ibada, yuri, aro yuri artinya memperlihatkan. Wazan af'ala yufilu ya, kalau ro'a ya ro itu melihat, kalau aro yuri artinya memperlihatkan. Memperlihatkan kepada hamba-hambanya kamal adlihi, kesempurnaan keadilannya, hatta innahu, hingga sungguhnya Allah
yaktasu lisyatil jamma'i minasyatil qarna'i. Ya, mengkisos, ya, membalas ya dengan setimpal itu bagi kambing yang tidak bertanduk, jamma atau jam'a itu artinya yang tidak bertanduk ya, minasyatil qarna'i, dari kambing yang bertanduk. Ya, artinya sekecil apapun kezaliman yang dilakukan ya, bahkan oleh binatang sekalipun, itu akan dibalas oleh Allah. Ya, misalnya yang bertanduk kan bisa nyeruduk ya kepada yang tidak bertanduk. Ya, dengan tanduknya itu dia menyakiti yang lain. Nah, maka nanti di hari kiamat akan dikisos oleh Allah, akan dibalaskan supaya disakiti lagi, diseruduk lagi misalnya. Jadi tidak ada sekecil apapun kezaliman di muka bumi ini kecuali Allah akan membalas, apalagi kezaliman yang besar. Ya, summa yuqalu laha, kemudian dikatakan kepadanya, kuni turoban. Ya, jadilah tanah. Jadilah kamu tanah kepada kambing itu, kuni itu untuk muannas, kuni turoban. Ya, sebenarnya ini dijelaskan dalam hadis ya, riwayat. Jadi binatang dikumpulkan, dikisos seluruh binatang. Lalu setelah itu dijadikan tanah, dileburkan dengan tanah. Itulah kenapa di surat An-Naba orang kafir mengatakan ya, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, alangkah baiknya aku menjadi tanah. Artinya ketika diperlihatkan kepada hamba-hamba itu, termasuk kepada orang-orang kafir, mereka melihat binatang dijadikan tanah. Andai saja kami juga dijadikan tanah, gitu ya. Jadi orang kafir, karena mereka tidak akan mampu untuk mendapat siksaan di neraka, gitu ya. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dinyalakan atau dipanaskan, ai ukidat, dinyalakan. Jadi awqada yukidu. Fasorot ala azmiha naron tatawaqqadu. Maka dia menjadi ya, dengan besarnya lautan itu menjadi api yang menyala, yang berkobar-kobar. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa ya, ruh-ruh ya dipasangkan, zuwijat. Ini nanti ada dua makna ya sebetulnya. Bisa artinya ruh dipasangkan dengan badannya, ya, dikembalikan kepadanya, dibangkitkan. Ya, bisa juga maknanya adalah dipasangkan antara orang-orang beriman dengan orang beriman. Ashabul yamin dengan ashabul yamin, ashabul shimal dengan ashabul shimal. Maknanya bisa dua. Ya aikurina kullu sahibi amalin ma'ana zirihi. Nah, ini kalau ini berarti makna yang kedua tadi. Ya, digabungkan ya setiap orang yang melakukan amalan bersama dengan yang semisal dengannya, ya naziri. Fazumi al-abror, orang-orang yang berbuat baik dikumpulkan ma'al abror, bersama orang yang berbuat baik. Wal fujar, dan orang-orang yang berbuat keburukan, ya berbuat kejahatan, ma'al fujar, bersama orang-orang yang berbuat keburukan. Ya, juga maknanya wajuwizal mu'minuna bil huril ini. Bisa juga maknanya orang-orang mukmin dinikahkan, dipasangkan dengan bidadari. Ya, huril ain. Wal kafirun bisyayatin, dan orang-orang kafir dengan setan-setan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring ya orang-orang kafir ke neraka jahanam berkelompok. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbahum ilal jannati zumara.
ya, dan digiring orang-orang bertakwa kepada Tuhan mereka, ya, kepada surga, orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kepada surga secara rombongan-rombongan, ya, kelompok-kelompok. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Uhsyuru, ya, uhsyuru. Kumpulkanlah, ya, orang-orang zalim wa azwajahum dan pasangan-pasangan mereka. Jadi akan dipasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya, anak perempuan yang dikubur hidup itu ditanya, ya, wahiyya lati kanatil jahiliyah al-juhala, yaitu yang dahulu orang-orang jahiliyah yang bodoh, taf'aluhu, ya, yang mereka melakukannya, min dabnil banati, dari mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, wahunna ahya, yang mengubur anak-anak perempuan, wahunna ahya, dan mereka dalam keadaan hidup, min ghairi sababin, tanpa sebab, illa khasyatal faqri, kecuali takut miskin. Fatus alu, maka dia ditanya, bi'ai dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Wa minal ma'lumi, dan maklum, ya, sudah diketahui, annaha laisa laha dzanbun, bahwa tidak ada dosa. Ya, ini pertanyaan ini bukan pertanyaan yang hakiki, karena sudah diketahui bahwa anak yang baru lahir tentu tidak ada dosa, ya. Jadi ini untuk pengingkaran terhadap yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu, ya. Itu mereka nggak ada dosa tapi dibunuh, ya, dikubur hidup-hidup. Walakin hadza fi taubih, dan ini adalah celaan, ya, wa takriun liqatiliha, ya, dan juga untuk apa namanya, sebagai bentuk ancaman, ya, celaan dan ancaman kepada para pembunuhnya, atau kecaman, ya, jadi celaan dan kecaman terhadap para pembunuhnya. Wa idza suhub, dan apabila suhub, lembaran-lembaran, ya, al-mustamilatu ala ma'amilahul amilun, yang mencakup kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, beramal, min khairin, baik itu kebaikan, ya, au syarin, atau wasyarin, dan keburukan. Nusyirat, ya, makna nusyirat itu furriqat wa furriqat ala ahliha, diedarkan, disebarkan, ya, kepada para pemiliknya. Artinya apabila catatan amal itu dibagikan kepada orangnya. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi, ya, maka ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Nah, akhid ini berarti khobar, ya, dari mubtada yang dibuang. Jadi asalnya fadzalika ahidun, misalnya. Kitabahu biyamini wa akhidun kitabahu bisimali, dan ada yang mengambil kitabnya, ya, dengan tangan kirinya, au min wara'i zahri, atau dari belakang punggungnya. Itu orang-orang kafir, ya, menerima kitabnya dengan tangan kiri dari belakang karena merasa malu tidak mau melihatnya. Kalau orang beriman dari depan dengan tangan kanan. Wa idzas sama'u kushitat, ya, dan apabila langit dikelupas, ya, atau dilepaskan, ai uzilat, ya, maknanya dihilangkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma tasyaqqaqus sama, pada hari langit itu terbelah, ya, bil gomami, ya, dengan gomam, awan, ya.
dengan ada bilgomami dengan awan. Yauma natwis sama, pada hari kami menggulung menggulung langit sebagaimana katoi sijili lil kutub. Ya, sebagaimana menggulungnya buku, ya kertas seperti halnya kertas itu digulung, ya begitulah nanti langit. Jadi makanya terbelah dibuka gitu ya, maka turunlah para malaikat. Ya kalau di surat An-Naba wa futihatis sama'u wa kanat abwaba. Ya langit-langit dibuka maka dia ada pintu-pintu ya, artinya terbuka, tidak ada lagi penghalang, ya akan terlihat ya para malaikat turun dari langit itu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya ada dalam genggaman ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wasamawat matwiyatun biyamini. Ya, dan langit-langit itu digulung ya dengan tangan kanannya. Yamin. Ya tentu dalam hal sifat-sifat Allah yang secara zahirnya bisa menimbulkan tasbih ya. Ya kita tentu meyakini bahwa ya Allah itu tidak sama dengan makhluknya dan bukan berupa fisik ya, bukan berupa jisim. Ya maka para ulama ahlu sunnah cara yang paling diutamakan adalah kita mentafwid ya, maknanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seraya menetapkan lafaz secara zahirnya. Dia ada makna hakikinya ada, cuman hanya Allah yang tahu. Ya, tentang salah yamin, tangan kanan itu kita tafwid maknanya hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Sedangkan kita tetapkan bahwa Allah disebutkan di sini biyaminihi, isbat, kita menetapkan. Ya, walaupun nanti ketika memang sangat dibutuhkan, khususnya orang yang sulit ya keluar dari dia itu membayangkan menyamakan dengan makhluk ya, maka ada cara berikutnya yang dilakukan oleh para ulama adalah mentakwilnya. Ya, tapi takwil para ulama yang membolehkan takwil juga mereka lebih mengutamakan tafwid. Ya ini seluruh ulama ya, Ahlussunnah bahkan salafus saleh mereka menetapkan dan mentafwid maknanya kepada Allah. Wa idzal jahim su'irat, dan apabila neraka jahanam, neraka jahim su'irat ya dinyalakan ya ai ukida 'alaiha fasta'arat, yaitu auqada Allah menyalakannya. Fasta'arat maka dia menjadi menyala, wal tahabat iltihaban, dan berkobar-kobar, lam yakun laha qabla dzalik, yang belum seperti itu sebelumnya. Memang neraka sudah ada, cuman lebih dipanaskan lagi karena surga dan neraka sudah diciptakan. Ya uiddat lil kafirin, ya dia telah disediakan. Kalau telah disediakan berarti sudah diciptakan oleh Allah. Ya begitu juga surga ya sudah diciptakan. Cuman ketika hari kiamat itu dipanaskan lagi. Ya idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya jadi kan ini disebutkan dipanaskan, artinya kan sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Begitu juga surga, wa idzal jannatu uzlifat ay qurribat. Apabila surga didekatkan, ya berarti sudah ada, ya didekatkan kepada penghuninya. Ya. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa.
Alimat nafsun ya jiwa orang mengetahui ya kullu nafsin, yaitu seluruh jiwa ya mengetahui li'tiyaniha akan kedatangannya fisyaki li'tiyaniha karena dia datang. Maksudnya adalah lafaz nafsun ini nakiro ya, lafaz nafsun nakiro dalam siyak syarat. Ya, jadi ada lafaz-lafaz yang menunjukkan umum, ini bahas dalam ilmu ushul fikih. Dalam ilmu ushul fikih dibahas lafaz-lafaz umum itu diantaranya adalah an-nakiroh fi siyaqis syarti. Begitu juga nakiroh fi siyaqin nafi itu bermakna umum. Jadi di sini kan sebagai jawab syarat kan. Jadi beberapa kata ya, beberapa ayat dengan iza ya, iza syamsu kuwirat wa iza nujumu wa iza. Ini kan syarat. Mana jawab syaratnya? Alimat nafsun. Ya, alimat itu kan jawab syarat. Nah, karena di dalam siyak, dalam alur syarat, maka nafsun yang berupa nakirah itu bisa bermakna umum. Jadi maka ditafsirkan kullu nafsin. Setiap jiwa. Jadi nakirah bermakna umum. Karena dalam siyak syarat. Ma'ahdorot apa yang dihadirkan ayat ma'ahdorot ladaihi minal a'mal ya, yang hadir ya di sisinya dari amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kama qala ta'ala wa wajudu ma'amilu hadiron. Mereka menemukan, menjumpai apa yang telah mereka lakukan itu hadir. Nampak jelas ya di hadapannya. Itu melalui kitab tadi ya, catatan amal. Wa hadzal awsaful lati wasafallahu biha yaumal qiyamah, dan sifat-sifat yang Allah sifati dengannya hari kiamat dari sifat-sifat allati tanzaizul hal qulub, yang hati-hati itu berguncang, wa tashtadu min ajri hal qurub, dan menjadi sangat karenanya menjadi sangat besar ya penderitaan ya, kurub jamak dari karbon. Wa tarta'idul farais, dan bergetarlah ya farais. Farais itu jamak dari farisoh, maknanya otot ya antara dada dan pundak ya, otot yang ada di antara dada dan pundak. Yang otot itu biasanya bergetar kalau mengalami ketakutan. Ya, jadi bergetar di ototnya itu. Wa ta'umul makhawifu, dan menjadi meluas ya, menjadi merata ya, umum maksudnya merata ketakutan. Wa tahussu ulil albab ya, dan mendorong orang yang memiliki akal sehat lil istidadi, untuk bersiap-siap lidzalikal yaumi, untuk hari itu. Wa tazuruhum an kulli ma yuzibul lauma, ya, dan mengecam mereka dari setiap apa yang mengharuskan adanya celaan. Ya, jadi ini sebagai peringatan ya, kejadian yang digambarkan di dalam surat ini ya, yaitu ke hari kiamat. Ya, ini bagi orang yang berakal tentu akan membuat dia siap-siap untuk menghadapi itu. Ya, untuk menghadapi akhirat. Ya, dan juga sebagai kecaman bagi setiap yang mengharuskan adanya celaan. Maksudnya kecaman terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk ya, yang membuat dia celaka pada saat hari kiamat, pada saat akhirat itu. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf berkata, man aroda an yanzura liyaumil qiyamah, siapa yang ingin melihat
kepada hari kiamat. Ka'annahu ya ra'yain, ka'annahu ra'yu ainin. Seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya. Falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Maka tadaburilah surat idza syamsu kuwirat, at-takwir. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita membahas pagi hari ini, tafsir ini dalam rangka untuk bisa mentadaburi yang kata para ulama ya salafus saleh. Kalau kita ingin melihat kiamat seperti ya melihat dengan mata kepala kita sendiri, tadaburilah surat ini. Tadi ya disebutkan idza syamsu kuwirat wa idzan nujum. Kita tadaburi kejadian-kejadiannya. Aqsama ta'ala bil hunnas, Allah Ta'ala bersumpah dengan hunnas, wahiyal kawakib allati tahnusu ya. Mana saya nusu. Yaitu bintang-bintang yang bersembunyi ya. Ayat ta'akhir an sayril kawakib al-mu'tad, yaitu terlambat dari berjalannya bintang-bintang yang biasanya ke arah timur ya ila jihatil masyriq wahya nujum sab'ah sayyarah. Dia adalah bintang-bintang 7 ya, ada bintang yang 7 yang berjalan yaitu asyamsu wal qamar wal zuhrah wal mustari wal murih wa zuhal wa atarid. Ini nama-nama bintang yang dikenal oleh bangsa Arab pada saat itu ya. Fadi sab'alaha sayron. Bintang 7 ini memiliki 2 perjalanan. Sayrun ila jihatil maghrib, berjalan ke arah barat, ma'asaidil kawakib wal falak wal fulki ya, wal falak nih. Ke arah barat bersama dengan bintang-bintang lain dan peredarannya. Wasairun mu'akis, dan perjalanan yang terbalik. Jadi hadza, untuk ini min jihatil masyriq, dari arah timur, takhtasu bihi hadis sab'ah duna ghairiha, yang khusus bagi 7 bintang ini ya selain yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Faqsamallahu biha, maka Allah bersumpah dengannya fi hali hunusiha, pada saat terlambatnya ya ayat akhuriha, wa fi hali jariyaniha, dan pada saat berjalannya, wa fi hali kunusiha, pada saat kunus ay istataroha bin nahar ya, yaitu pada saat ditutupi oleh siang ya. Wa yutama, dan juga berkemungkinan annal murada biha jami'ul kawakib sayyara wa ghairiha, bahwa yang dimaksud adalah seluruh bintang-bintang yang berjalan dan yang selainnya. Jadi falau uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas ya, al jawari yang berjalan ketika bintang itu berjalan dan ketika tertutupi oleh siang. Walaili idza as'as, dan demi malam apabila as'as itu artinya gelap ya. Ai akbala, menghadap. Wakila adbaro, ada juga yang mengatakan adbaro, pergi ya. Wan nahar, dan siang. Idan tanafas ya, ini wa idza wasubhi idza tanafas ya, dan subuh apabila telah bernapas ya, menyingsing maksudnya bercahaya terang. Ayat badat ala imu subhi, yaitu nampak tanda-tanda subuh, wan syaqqan nuru syai'an fa syai'an ya, dan terbelahlah ya cahaya. Jadi langit itu terbelah oleh cahaya sedikit demi sedikit, hatta yastakmila, sampai sempurna, watatlu dan hatta watatlu, sampai dia terbit. Wa hadhihi ayatun izam, dan ini adalah tanda-tanda yang besar. Aqsamallahu 'alaiha, Allah bersumpah dengannya, likuati sanadil Quran, untuk kuatnya sanad Al-Quran, maksudnya asal muasal ya, berasalnya Al-Quran, wa jalalatihi, dan
kemuliaannya, wa hifdzihi min kulli syaitonir rajim, dan penjagaannya dari seluruh setan yang terkutuk. Wa qala innahu laqaulu rasulin karim. Jadi sumpah ini adalah untuk menguatkan Al-Qur'an berasal dari Allah, yang sungguhnya dia adalah firman Rasulin Karim, maksudnya yang dibawa oleh utusan yang mulia, bahwa Jibril alaihissalam. Nazala bihi minallahi ta'ala, dia turun dari Allah, kama qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ya, yang dibawa oleh ruhul amin, maksudnya Jibril, ala qalbika, ke hatimu, ya, litakuna minal munzirin, agar kau menjadi yang termasuk yang memberi peringatan. Wa wasafahu Allah bil karim, Allah mensifatinya dengan karim, rasulin karim, li karomi akhlaqihi, karena kemuliaan akhlaknya, wa kasrati hisalihil hamidah, banyaknya sifat-sifat yang terpuji, fa innahu abdulul malaika, karena dia adalah malaikat yang paling mulia, wa a'zamuhum, paling besar, rutbatan, derajatnya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Dzikuwatin, yang memiliki kekuatan, alama amarahullahu bihi, atas apa yang Allah perintahkan kepadanya, wa min kuwatihi, di antara kekuatan malaikat Jibril itu, annahu qalaba diyaro qaumi lutin bihim, bahwa malaikat Jibril itu membalikan yang daerah, ya, kampung kaum Lut itu pada saat diazab itu kan menjadikan aliyah safilah, ya, yang di atasnya jadi di bawah, dibalik itu oleh malaikat Jibril, fahlakahum, dia membinasakan mereka, indadzil arsy, di sisi yang memiliki arsy, ay Jibril muqarrabun indallah, ya, dzil arsy ini maksudnya Allah yang memiliki arsy. Sisi Allah, lahu manzilatun rafi'ah, memiliki kedudukan yang tinggi, wa khosisah, dan kekhususan, minallahi ihtassahu biha, yang Allah khususkan dengannya. Makin ay lahu makana, ya, kedudukan, wa manzilah, ya, sama, wa fawqa manazilil malaikati kulim, di atas kedudukan para malaikat seluruhnya. Ya, muta'in, malaikat Jibril itu ditaati, sama itu hunaka. Ya, sama itu salah satu dari isim isyarah. Jadi di sana itu tidak hanya hunaka, bisa hunaka, bisa hunalika, bisa sama, ya, bisa sammata juga pakai tamar buto, ya, bisa juga hinna, hanna, itu ada di alfiyah, ya, disebutkan. Isim isyarah. Maknanya hunaka, di sana, maksudnya di alam malaikat. Jibril mutaun fil malail a'la, ya, di kelompok yang tinggi, maksudnya para malaikat, li'annahu minal malaikatil muqarrabin, karena dia termasuk malaikat yang didekatkan, nafidun fihim amruhu, ya, yang dilaksanakan pada mereka perintahnya, muta'un ra'yuhu, yang pemikiran, pendapatnya itu ditaati. Artinya kan pemimpin, ya, malaikat Jibril ini dari para malaikat. Amin, yang amanah, aizu amanah, wa qiyam bima umiro bihi, melaksanakan apa yang diperintahkan, la yazidu wa la yankusu wa la yata'adda ma huddalahu, ya, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak melampaui apa yang dibatas, ya, apa yang ditentukan baginya. Wa hadza kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an, ini semua menunjukkan atas kemuliaan Al-Qur'an, indallahi ta'ala, ya, di sisi Allah Ta'ala, fa innahu ba'asa bihil malakal karim, karena Allah mengutus, ya, dengannya malaikat yang mulia ini, al-mausuf, yang disifati bitil kasifatil kamilah, dengan sifat-sifat yang sempurna itu. Wal adah annal muluk la tursalu al-karim alaiha illa fi ahamil muhimmat wa asyrafi rasail, dan menurut kebiasaan bahwa raja-raja itu la tursilu, ya, la tursilul karima, tidak mengutus yang mulia, ya, atasnya, kecuali
dalam perkara-perkara yang sangat penting dan surat-surat yang paling mulia ya. Jadi menurut kebiasaan manusia ya raja tidaklah mengutus yang paling mulia kecuali memang sangat penting surat yang mau dibawa itu. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malaikat Jibril malaikat yang paling mulia ya disuruh untuk membawa risalah. Berarti menunjukkan sangat penting risalah itu. Ya diantaranya Al-Quran. Walamma dzakara fadlar rasulil malaki ya ketika Allah menyebutkan keutamaan utusan dari malaikat alladzi ja'a bil Qur'an yang membawa Al-Qur'an dzakara fadlar rasulil basyari menyebutkan keutamaan rasul manusia alladzi nazala alaihi Al-Qur'an yang Quran turun kepadanya wa da'a ilaihin nas mengajak manusia kepadanya faqala wa ma sahibukum tidaklah sahabat kalian. Jadi berbicara kepada orang kafir Quraisy pada saat itu dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa, sahibukum. Sahabat kalian, artinya kalian sangat mengenali sejak kecil ya sampai dewasa kalian mengakui akan keamanan, kejujuran, tidak pernah berdusta. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bimajnun. Bagaimana mungkin kalian menyebutkan dia itu orang gila padahal kalian tahu sendiri dari kecilnya. Kama yaqulu a'da'uhul mukadzibun sebenarnya dikatakan oleh musuh-musuhnya yang mendustakan berisalati kepada risalahnya al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal yang mengada-adakan perkataan alati yuriduna an yutfi'u biha ma ja'a bihi yang mereka ingin untuk memadamkan apa yang dibawa olehnya balu akmalun nasi aklan bahkan dia itu adalah manusia yang paling sempurna akalnya wa azzaluhum ra'yan paling bagus ro'yunya wa asdakum lahjatan dan paling benar lahjah ya bahasanya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin dan sungguh Nabi Muhammad telah melihatnya maksudnya melihat malaikat Jibril di ufuk yang jelas ay ra'a Muhammadun Jibril alaihissalam bil ufuqil bayyin alladzi huwa a'la ma yaluhu lil basar yang namanya ufuk itu adalah yang paling tinggi maksudnya batas pandangan ya di ufuk ya itu kan melihat dalam wujud aslinya ketika duduk di kursi antara langit dan bumi sebagaimana dijelaskan dalam hadis wa ma huwa alal ghaibi bidonin dan tidaklah Nabi Muhammad itu kikir ya pelit terhadap yang gaib artinya dia menyampaikan semuanya yang diberikan ya risalah ay wa ma huwa ala umma auhahullahu ilaihi tidaklah Nabi Muhammad itu terhadap apa yang Allah beri wahyukan kepadanya bimuttahamin ya sebagai orang yang tertuduh berdusta ya tertuduh hianat yazidu fi yang menambah-nambah aw yanqusu aw yaktumu ba'dahu atau menyembunyikan sebagiannya bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahlil ard yang amanah ya penduduk langit dan bumi allati ballagha risalati rabbih al-balaghul mubin yang telah menyampaikan risalah Rabb-nya dengan penyampaian yang jelas falam yashuha bi syai'in minhu an ghaniyin wala faqirin wala ra'isin wala mar'usin tidaklah beliau itu pelit ya dengan sesuatu pun sedikit pun ya dari baik itu dari orang kaya kepada orang fakir pemimpin dan rakyat laki-laki perempuan hadori wala badawi baik itu orang kota dan juga orang kampung semua Rasul sampaikan tidak memilih-milih walidzalika ba'atsallahu fi ummatin ummiyah oleh karena itu Allah mengutusnya pada umat yang tidak bisa baca tulis jahilah bodoh juhala walam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama yang tadinya orang-orang bodoh jahiliyah dengan sentuhan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu itu mereka menjadi para ulama rabbaniyin wa ahbaron mutafarrisin para ahli agama ya menjadi para kesatria ilaihimul ghayah fil ulum mereka adalah puncak dalam ilmu wa ilaihim muntaha fi istihraji daqaiqi wal mafhum dan mereka juga adalah puncak untuk bisa menghasilkan hal-hal yang mendalam, ilmu-ilmu yang mendalam dan juga kepahaman ya wahumul asatidzah mereka adalah para ustad wa ghairuhum kusarahu an yakuna min talamidim dan selain mereka yang menjadi puncak yang mereka lakukan itu adalah menjadi murid-murid bagi para sahabat itu
Ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Tidaklah Ambil syarif tu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ada informasi dari Ustadz Atim. Kata beliau, laptopnya itu mati sendiri. Maka dari itu untuk kajian pada pagi hari ini mungkin dicukupkan dulu. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di hari Jumat dengan kajian syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Daqiq Al-Aid. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Sore Mas Faisal. Iya. Nun, yuk. Ini